Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ghurril muhajjalin, imamil muttaqin, qaidil mujahidin wa qudwatin nasi ajma'in, wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati para asatidz dan ustadzat, Ketua Yayasan Al-Iman Center Ustadz Fauzi Bahrish, seluruh keluarga besar, dan hadirin hadirat sekalian, saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk menikmati suasana yang bisa menyegarkan keimanan kita, dan mudah-mudahan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita malam hari ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga melahirkan kebajikan, melahirkan amal soleh yang bisa mengantarkan kita pada surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, antara keadilan dan kezaliman, antara kebaikan dan kemungkaran akan terus berlanjut sampai akhir zaman. As-sira'u bainal haqqi wal batil madin ila yaumil qiyamah. Di mana ada kebenaran pasti ada kebatilan. Di mana ada keadilan di situ ada kezaliman. Di mana ada kebaikan maka di situ ada kemungkaran. Konsekuensinya di situ adalah setiap ada pejuang kebenaran pasti ada pejuang kebatilan. Setiap ada pejuang keadilan mesti ada pejuang kezaliman. Dan setiap ada orang yang terus berjuang untuk menjunjung tinggi kebaikan, maka dia juga ada yang berjuang berkorban untuk sebuah kemungkaran. Ini adalah menjadi sunnatul haya, sunnah kehidupan, menjadi sunnatul dakwah. Dalam perjuangan selalu ada seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-An'am ayat 114, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinn yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Al-An'am 114. Allah mengatakan, begitu juga kami jadikan setiap nabi itu ada musuhnya, kata Allah. Setiap nabi Allah berikan musuh, gitu kan? Maka tadi saya katakan bahwa ada kebaikan, ada kemungkaran, ada pejuang kebenaran, ada pejuang kebatilan, gitu. Ada yang berkorban untuk al-haq, ada berkorban untuk al-batil. Ini memang sudah disampaikan oleh Allah dalam surat Al-An'am 114 bahwa setiap nabi ada musuhnya. Coba kita kembali kepada sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah orang yang begitu mulia, akhlaknya santun, ucapannya lembut, gitu kan? Bahkan sebelum diangkat beliau sebagai nabi dan sebagai rasul, orang-orang menjulukinya dengan Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Semua orang cinta dan kagum kepadanya. Tapi ketika kemudian Allah memberikan kepada beliau risalatul Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk berdakwah, menyuarakan kebenaran, menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah, hari pertama beliau menyampaikan terang-terangan ke publik la ilaha illallah, sejak hari itu beliau dimusuhi oleh orang-orang. Sejak hari itu beliau dimusuhi oleh keluarga besarnya, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Coba bayangkan, orang yang asalnya begitu mahbub, dicintai betul,
sekarang menjadi orang yang dibenci. Pertanyaannya adalah kenapa Nabi kita dibenci oleh masyarakat saat itu? Bukan karena pribadinya. Nabi Muhammad dibenci, bahkan dalam sejarah 13 kali Nabi Muhammad diteror, mau dibunuh dalam sejarah. Kenapa Nabi Muhammad selalu menjadi ancaman buat mereka, dianggap sebagai ancaman buat orang-orang kafir? Karena bukan pribadinya, bukan kemudian Muhammadnya, bukan, tapi karena Nabi Muhammad menyampaikan risalah kebenaran. Karena Nabi Muhammad menyampaikan al-haq, kebenaran. Kalau Nabi Muhammad orang yang dikenal dalam sejarah orang yang santun, mahbub, dicintai saja, kemudian berbalik menjadi orang yang dibenci karena kebenaran yang diusung, yang disampaikan, yang diperjuangkan, maka sunnatud dakwah sampai hari kiamat kondisi ini akan terus berulang. Siapapun yang berjuang untuk kebenaran, siapapun yang terus berkorban menyuarakan kebenaran, siapapun yang terus hidupnya bersama al-haq, kebenaran, maka dimanapun dan di bumi manapun dia akan menjadi orang yang dimusuhi oleh banyak orang yang ada di sekitarnya, selembut apapun caranya, karena yang dimusuhi adalah bukan pribadinya, yang dimusuhi adalah kebenaran yang diusungnya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, jadi ini adalah menjadi sunnatul hayah, sunnatul dakwah, sampai hari kiamat tidak akan pernah berhenti, pertarungan akan terus terjadi. Ada orang yang berjuang untuk menyuarakan kebenaran, keadilan, ya, kebaikan, maka di sebelahnya ada orang terus berjuang untuk menyuarakan kezaliman, kemungkaran, gitu kan. Kita lihat di kehidupan kita bahwa perzinaan, LGBT, pergaulan bebas adalah jelas-jelas kemungkaran. Tapi kita lihat ternyata banyak orang-orang yang menyuarakan pembelaan terhadap LGBT dan perzinaan. Bahkan mereka tidak sungkan-sungkan, tidak malu-malu, mereka berada di kelompok orang-orang yang memiliki paham LGBT itu, gitu kan. Ini kan di masyarakat yang mayoritas muslim, yang tata nilai, aturan, ajaran sudah tersampaikan dari hari ke hari, dari masjid ke masjid, ternyata masih orang yang terang-terangan berjuang untuk membela kemungkaran itu. Liberalisme, berpikir bebas, yang kadang-kadang merendahkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kemungkaran. Tapi ternyata banyak kalangan-kalangan akademisi, banyak orang-orang yang secara intelektual adalah hebat, ternyata mereka terang-terangan menjadi pejuang liberalisme dan kebebasan berpikir tersebut. Ini satu contoh. Maka ketika kemudian kita berusaha untuk menyuarakan bahwa aliran ini sesat, ini tidak boleh, ini haram, kadang-kadang ada orang terang-terangan, bahkan dalam kehidupan masyarakat dia dianggap sebagai tokoh, kadang-kadang menyuarakan, membela. Ketika ada demo menuntut pemerintah membubarkan Ahmadiyah, ada tokoh yang membela Ahmadiyah, kan gitu kan. Jadi ini akan terjadi sampai hari kiamat. Pertarungan antara kebenaran kebatilan akan terjadi sampai hari kiamat. Maka oleh karena itu pertanyaannya adalah, kalau pertarungan ini akan terus terjadi dan menyuarakan kebenaran itu berdampak pahit bagi pribadi, gitu kan, maka apa yang harus kita lakukan? Banyak orang yang tiarap, banyak orang mencari aman dalam hidup. Kadang-kadang ada orang mencari aman dalam hidup, udahlah nggak usah mikirin orang, udah nikmati hidup ini, apa yang Allah berikan kita nikmati, kan gitu kan. Sehingga bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, kalau pengen aman enak, berangkat pagi kita ke tempat kerja, pulang sore, pagi berangkat, pulang sore, akhir pekan kita keluar bersama keluarga, gitu kan. Akhir bulan kemudian kita nerima gaji, keluar bersama keluarga, kita jajan di mana, belanja di mana, selesai dalam hidup, nyaman, enak, nikmat. Kalau pengen cari aman dalam hidup, pengen cari tenang, itu seperti itu enak kita rasakan. Masalahnya adalah kita ini hamba Allah, dan kita pengen dianggap oleh Allah sebagai Abdullah, hamba Allah. Kita pengen berharga di hadapan Allah, bernilai di hadapan Allah, gitu kan. Dan kita pengen kemudian hidup ini bukan sekedar untuk kita nikmati dalam hidup ini, kita pengen kehidupan ini bisa mengantarkan kenikmatan abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen dianggap sebagai hamba Allah dan pengen dihargai oleh Allah, berbuatlah
apa yang diperintahkan oleh Allah. Di antaranya apa? Tolong hidup ini jangan hanya untuk berpikir untuk diri sendiri, tapi hidup adalah untuk umat, hidup adalah untuk bangsa, hidup adalah untuk masyarakat, lingkungan yang ada di sekitar kita. Makanya kadang-kadang ada orang awam bertanya begini, ngapain bikin yayasan, nggak untung nggak apa, ngapain ngurusin umat, ngurusin masyarakat, usil amat sih ngurusin orang, biarin aja, yang berdosa juga dosa, nanti di akhirat juga akan mendapatkan siksa, biarin. Nah, itu direkam oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 164. Surat Al-A'raf ayat 164 Allah mengatakan, wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qauma Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban shadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yahdharun. Kata Allah, apa kata Allah? Wa idh qalat ummatun, ketika sekelompok orang pada bicara, minhum, di antara mereka pada ngomong, pada komentar berbicara, lima ta'idhuna qauma, kenapa kalian kok ngurusin orang segala? Kenapa kalian kok waktu habis, pagi ngurusin orang, siang mikirin umat, malam juga terus bina umat? Kadang-kadang ada kemungkaran perzinaan di lingkungan kita, ribut, ada perjudian di sekitar kita, bergerak, gitu kan? Kenapa, ngapain ngurusin orang? Sampai mereka mengatakan, Allahu muhlikum aw mu'adzibhum 'adzaban syadida, biarin aja, Allah yang akan menghancurkan mereka, Allah yang akan menyiksa mereka, 'adzaban syadida, biarin, urusan masing-masing, gitu kan? Ini bahasa orang-orang awam suka begitu kadang-kadang. Mereka kadang-kadang juga aneh, ngapain ngurusin orang, nggak dapat duit, nggak apa, gitu kan? Ngapain kemudian usil terhadap perbuatan orang yang dampaknya nanti akan berhadapan-hadapan, ada masalah, gitu kan? Nah, itu seperti itu. Nah, ternyata ketika Allah menceritakan ada orang-orang yang bertanya, ngapain ngurusin orang, kenapa kita peduli sama orang, perhatian sama orang, dijawab oleh Allah, paling tidak ada dua alasan. Yang pertama adalah qalu ma'dziratan ila rabbikum. Alasan pertama kenapa kita terus menyampaikan kebenaran, mengajak untuk kebenaran, memberantas kezaliman, gitu kan, menyelesaikan berbagai macam kemungkaran yang ada di sekitar kita. Kenapa kita harus peduli? Pertama alasannya adalah ma'dziratan ila rabbikum, dibuat alasan, untuk dibuat alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan pertama kenapa kita harus banyak berbuat untuk umat, untuk masyarakat, alasan pertama adalah untuk dijadikan alasan di hadapan Allah. Kalau nanti di akhirat Allah mengatakan, fulan, kamu itu intelektual, kenapa kamu diam saja sementara lingkungan kamu, masyarakat kamu itu rusak? Apa alasannya di hadapan Allah? Kamu orang kaya, kekayaan kamu nikmati untuk diri dan keluarga besar kamu saja, mana kontribusimu untuk perjuangan agamamu? Lingkunganmu rusak, masyarakat pada murtad, apa kontribusimu? Ketika ditanya oleh Allah dengan pertanyaan demikian, apa yang kita jawab di hadapan Allah? Kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita salah di hadapan Allah. Jadi paling tidak kenapa kita harus komitmen, ikut terlibat di dalam mikirkan persoalan umat berkaitan dengan kemungkaran, kebatilan, kezaliman, keadilan, kita konsen mikirin, masuk di dalamnya, terlibat di dalam persoalan seperti ini. Alasan pertama adalah ma'dziratan ila rabbikum, untuk dijadikan alasan di hadapan Allah. Alasan kedua adalah wala'allahum yahdharun. Alasan kedua adalah barangkali, gitu kan, kalau di sebelah sana ada keluarga yang kemudian berbuat kemungkaran, saya datang menasehati, barangkali dengan nasihat saya kemudian mereka sadar, gitu kan. Di sana ada orang yang kemudian mabuk-mabukan, berjudi, gitu kan, minuman keras, narkotika, kemudian saya datang menasehati, barangkali, gitu kan, nasihat saya kemudian masuk ke dalam hati mereka, gitu kan. Barangkali dengan omongan saya, dengan kepedulian saya, mereka kemudian jadi baik, jadi sadar.
Ini harapan. Alasan kedua. Jadi kenapa kita masih mikirin orang, mikirin umat? Masih ada harapan, barangkali dengan perbuatan kita, dengan sikap kita, nasihat kita, dia akan menjadi lebih baik. Kadang-kadang disepelekan. Itu mau kemana? Itu mau ke situ itu. Kayak saya dengar di situ katanya dibuat perjudian untuk mabuk-mabukan. Udahlah, sudah banyak nasehatin. Bahkan orang-orang besar, ustadz besar sudah pada datang ke sana. Kiai anu sudah datang nasehatin nggak mempan. Bapak itu doktor itu sudah datang nggak mempan. Loh, antum siapa? Antum orang kecil, ustadz kampung kayak gitu mau datang nasehatin, nggak bakal gitu kan? Suka disepelekan. Jangan merasa rendah diri. Hidayah Allah, hidayah itu adalah di tangan Allah. La'allahum yahdharun, barangkali dengan kita datang, sentuhan-sentuhan kata-kata kita, sikap bijak kita, kelembutan kita, barangkali bisa menyadarkan dia, kan gitu kan. Maka alasan kedua kenapa kita harus peduli kepada masyarakat, barangkali kita bisa punya andil untuk kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tentunya saudara-saudara sekalian, alasan ketiga adalah tadi ayat yang dibacakan oleh ustadz kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Alasan ketiga adalah kita pengen menjadi orang baik di hadapan Allah. Kuntum, jadilah kalian khaira ummatin, umat terbaik gitu kan. Di antara umat terbaik cirinya apa? Ta'muruna bil ma'ruf, kamu ajak orang kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, kamu berantas tuh kemungkaran gitu kan. Nah, kita peduli kepada masyarakat, persoalan-persoalan keumatan kita peduli karena kita pengen menjadi orang yang khair, orang baik di hadapan Allah. Kita pengen menjadi orang baik di hadapan Allah, gitu loh. Apalah artinya kesuksesan dalam hidup ini? Apalah artinya kehebatan kita di dunia ini? Orang pada muji kita, orang pada membanggakan kita, kalau nanti di akhirat kemudian kita dihinakan oleh Allah. Maka kita berharap bahwa dengan potensi yang kita miliki, potensi keilmuan yang kita miliki, potensi kedudukan dan jabatan yang kita miliki, potensi harta dan kekayaan yang kita miliki, potensi tenaga dan pemikiran yang kita miliki, harapannya punya andil untuk kebaikan yang ada di lingkungan masyarakat kita. Kalau masing-masing anak bangsa ini punya pikiran yang sama, bertanggung jawab untuk lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya, maka umat, bangsa dan negara ini insya Allah akan selamat, akan maju gitu. Tapi kalau masyarakatnya cuek, mikirin diri sendiri, nggak pernah peduli sama orang lain, habis negara ini. Karena saudara-saudaraku sekalian, antara al-haq dan al-batil akan terus bertarung. Kadang-kadang kebenaran mengalahkan kebatilan, maka di lingkungan itu bagus karena kebenaran itu menang. Kadang-kadang kebatilan mengalahkan kebenaran, di lingkungan itu begitu banyak kemungkaran, gitu kan. Makanya pertarungan gitu loh. Pertarungan antara kebenaran dan kebatilan akan terus terjadi. Makanya kemudian saudara-saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan ketika terus pertarungan itu terjadi? As-sabru wal istiqamah fi tariqid da'wah. Kita harus sabar dan istiqamah dalam jalan kebenaran ini. Karena kita pengen menjadi orang baik di hadapan Allah, mesti harus sabar dan istiqamah. As-sabru wal istiqamah. Suatu hari ada seorang preman datang ke penjara. Saat itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah lagi di penjara. Imam Ahmad di penjara karena fitnah penguasa pada saat itu. Ketika Imam Ahmad di penjara, tiba-tiba datang seorang preman masuk ke dalam penjara dan assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini juga heran ini Imam Ahmad ini, ngapain orang ini datang gitu kan. Kemudian preman tadi nyampaikan begini, ya Syekh, wa ya Imam, mohon maaf perkenan saya untuk bisa menyampaikan satu nasihat. Nasihatnya sederhana, preman tadi bilang begini, Syekh, antum harus sabar dan tetap istiqomah di dalam kebenaran itu. Kenapa katanya? Karena saya saja ahlul batil, preman itu sabar dan istiqomah di jalan saya gitu loh.
Saya preman aja sabar, apalagi engkau yang menjadi ahlul haq, sebagai orang yang terus menjunjung tinggi kebenaran, mesti harus lebih sabar daripada saya, gitu kan. Nasihat yang begitu luar biasa seorang preman, nasihat Imam Ahmad bin Hanbal untuk sabar, sabar dalam kebenaran, sabar dalam perjuangan, sabar dalam memegang al-haq, ya kan. Coba kalau kita lihat preman itu sabar nggak? Orang-orang kalau mau mencuri malam hari, sabar nggak nungguin malam itu? Sampai nggak tidur malam-malam dia, waduh jam berapa ini? Kita beraksi jam berapa? Jam 2. Ini kemudian, aduh masih lama, tidur dulu ya, tapi jangan nanti kebablasan loh itu gitu. Awas tidurnya, pasang alarm gitu kan, coba bayangin. Pasang alarm, coba. Orang yang mau berbuat kebatilan, mereka sabar untuk kebatilannya. Bahkan mohon maaf, pejuang-pejuang kemungkaran, pejuang LGBT, pejuang liberalisme, pejuang kemungkaran yang lain, aliran-aliran sesat, mereka bikin rapat, dari rapat ke rapat, bikin strategi, mengeluarkan harta materi untuk berkorban untuk kemudian kemungkarannya. Sama itu. Pejuang kemungkaran mereka berjuang, berkorban, sabar. Makanya kita sebagai ahlul haq, kita yang tahu bahwa kita berada di jalan kebenaran, kita tahu bahwa ajaran yang kita ikuti adalah kebenaran, mesti harus lebih sabar daripada mereka. Kalau mereka kemudian berkorban dengan hartanya, kita juga harus berkorban dengan harta kita. Jadi saudara-saudaraku sekalian, bahwa kalau ada kemudian orang mengatakan, kenapa kalian harus ngurusin orang? Kenapa kalian harus peduli kepada masyarakat lingkungan gitu kan? Tadi jawaban yang pertama adalah untuk jadi alasan di hadapan Allah. Yang kedua adalah barangkali ini sebagai harapan, dengan nasihat saya, dengan omongan saya, mereka jadi sadar dan lebih baik. Alasan ketiga, mudah-mudahan saya dengan kontribusi dan peran saya dihargai oleh Allah menjadi Abdullah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang nanti akan dihargai dengan surganya. Alasan yang keempat, kenapa kita harus peduli kepada lingkungan, perhatian kepada masyarakat, terutama persoalan kebaikan dan kemungkaran, adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Rasul mengatakan begini, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikannallahu an yab'atha 'alaikum 'iqaban thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kata Rasul, demi zat di mana jiwaku berada di kekuasaannya, di tangannya, kalian perintahkan orang untuk berbuat kebaikan, kalian cegahlah orang untuk tidak berbuat kemungkaran, kalian amar ma'ruflah, kalian nahi mungkarlah, atau kalau tidak kalian amar ma'ruf nahi mungkar, la yushikannallahu an yab'atha 'alaikum 'iqaban. Allah nanti akan mengutus, Allah akan menurunkan musibah, bencana, siksaan, kemudian thumma tad'unahu fala yustajabu lakum, kemudian kalian mohon kepada Allah, kalian berdoa merengek-rengek kepada Allah, kemudian doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, ikhwatal iman, saudara-saudaraku sekalian, kita yang ustadz, kita yang konglomerat, kita orang kaya, kita pejabat, kita harus punya kontribusi masing-masing untuk mengambil peran amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus punya peran amar ma'ruf nahi mungkar kalau kita pengen dihargai oleh Allah di akhirat nanti. Tapi kalau hidup kita hanya kemudian berangkat pagi kerja pulang sore, pagi kerja pulang sore gitu kan, akhir bulan dapat gaji, kita keluar bersama keluarga, kita nikmati hidup bersama keluarga, tidak punya waktu untuk mikiri umat, tidak punya waktu untuk menyelamatkan agama kita, untuk mengembangkan agama kita, dari mana Allah akan menghargai kita? Dari mana kita akan bisa mengharapkan surga Allah subhanahu wa ta'ala? Orang kita tidak pernah peduli terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan tegas dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat sebuah kemungkaran, langsung harus bersikap.
Barang siapa melihat kemungkaran di sekitar rumah kita, di lingkungan masyarakat kita, melihat kemungkaran yang ada di sekitar kita gitu kan, maka harus bertindak. Falyughayyirhu biyadihi, maka segera robahlah, segera perbaiki, segera kemudian habisi kemungkaran itu biyadihi, dengan kekuasaanmu. Fa illam tastati, kalau kamu tidak bisa, fa bilisani, dengan lidahmu. Ngomong, ayo ngomong, bicara. Suruh, ayo musyawarah, gimana menyelesaikan persoalan ini. Kita datang kepada tokoh, ketua RT, ketua RW, kita lapor di situ ada kemungkaran, kita sampaikan. Kita kemudian komunikasi dengan Karang Taruna, kita ngobrol dengan ustadz dan tokoh agama, gitu kan. Kita sampaikan bahwa di sana ada kemungkaran. Kenapa? Karena kemungkaran kalau dibiarkan, maka Allah akan turunkan azab kepada kita, dan kemudian kita sengsara di hadapan Allah. Dan kita juga disalahkan di hadapan Allah tadi dalam surat Al-A'raf ayat 164. Kalau kita tidak berbuat, kita disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, itu kan tugasnya ustadz. Saya kan bukan ustadz, saya orang kecil, saya ngomong ngapain? Udah, kalau nganggap orang kecil, udah ikut-ikutan saja, ayo bareng ngeramein. Yang jadi masalah kadang-kadang di masyarakat itu, kadang-kadang ada titik kelemahan tokoh masyarakat. Ustadz, itu di sana ada orang laki perempuan kumpul kebo, bukan suami istri. Udahlah, nggak usah ngurusin orang. Kadang-kadang ada ustadz, tokoh masyarakat komentarnya begitu gitu loh. Maka ada sebuah hadis yang takhrijnya saya belum sempat mengecek, tapi ada dalam buku Siyasah Syar'iyyahnya Ibnu Taimiyah. Dalam buku Siyasah Syar'iyyah Ibnu Taimiyah ada satu hadis di mana Ibnu Taimiyah menyampaikan hadis itu, innallaha yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajir. Innallaha yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah kadang-kadang, kalau saya pakai kadang-kadang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang bisa memperkokoh agama ini dengan orang yang lacur, yang banyak dosa gitu. Saya telusuri gitu kan, hadis ini, kenapa Ibnu Taimiyah menyampaikan hadis ini? Maksudnya adalah di dalam membangun agama, di dalam memajukan agama, jangan menyepelekan orang. Kita galang persatuan, kita galang semua kekuatan untuk bisa memajukan agama kita, memberantas kemungkaran yang ada di sekitar kita. Karena kadang-kadang tadi setelah saya telusuri, dan itu nyata pengalaman pribadi saya, ketika ada kemudian waktu itu di daerah saya ada perempuan yang bawa laki-laki dan mau nginep di rumahnya. Akhirnya kemudian anak muda pada ngomong, lapor ke saya, Ustadz ini begini. Akhirnya saya langsung kemudian, saya pertama ngomong dengan ustadz-ustadz yang ada di lingkungan. Ketika saya nyampaikan ke ustadz, itu kata anak-anak muda di sana ada apa, laki perempuan yang akan nginep dan kumpul kebo gitu kan. Ustadz komentarnya apa? Udahlah, nggak usah ngurusin orang. Kita juga belum tentu baik kok. Udah urusin masing-masing saja. Coba bayangkan. Kelihatannya kalimat itu bijak banget ya kan? Udah ngurusin masing-masing saja, urusin, nggak usah ngurusin orang. Akhirnya lemes, keluar dari rumah ustadz lemes. Terus gimana ini? Oh nggak bisa, harus itu nggak boleh. Akhirnya apa? Kita ketemu orang, anak-anak muda yang nongkrong pinggir jalan, yang senangnya nongkrong-nongkrong begadang malam itu gitu kan. Lagi ngapain? Biasa gitu kan, lagi nongkrong. Ente nggak dengar nggak? Kenapa? Itu di sana ada laki-laki mau nginep itu dari Jakarta gitu kan. Mau nginep di rumah itu berduaan sama perempuan. Oh nggak boleh terjadi, kampung kita nggak boleh kotor, ayo kita ke sana gitu kan. Akhirnya langsung yang nongkrong bergerak bareng-bareng, langsung ketuk pintu, langsung nggak boleh, ayo pulang sekarang juga, selesai masalah gitu kan. Ternyata gitu, coba bandingkan, ternyata Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan bantuan untuk bisa menolong agama Allah kadang-kadang melalui orang-orang yang kita sepelekan dalam kontribusi persoalan agama. Maka oleh karena itu saudara-saudara sekalian, bahwa siapapun kita punya potensi untuk bisa berkontribusi memikirkan umat, masyarakat, lingkungan yang ada di sekitar kita. Siapapun kita punya potensi untuk bisa berkontribusi menghilangkan dan membasmi kemungkaran yang ada di sekitar kita. Maka oleh karena itu kata Rasulullah, fa illam tastati' fa biqalbihi, kalau kamu tidak bisa,
pakai tangan kekuatan nggak bisa, pakai mulut nggak berani, paling tidak adalah kamu ada kebencian di dalam hatimu, ada keingkaran di dalam jiwamu. Dan ini adalah wadzalika adhaful iman, iman yang paling lemah. Seorang muslim ketika melihat kemungkaran adem-adem saja. Seorang muslim ketika dilaporkan ada kezaliman di sekitarnya kemudian diam saja, membisu, tidak bereaksi, berarti ada persoalan di dalam imannya. Dan itu iman paling lemah. Apalagi kemudian bilangnya udahlah nggak usah mikirin orang, saya khawatir ada enggak iman di dalam dirinya. Saudara-saudaraku sekalian, jadi kalau pertanyaannya adalah kenapa kita harus peduli kepada umat, pada masyarakat, pada lingkungan, maka ada paling tidak tadi saya sampaikan ada 4 hal yang menjadi alasan kita kenapa kita harus berbuat, mikirin umat. Pertanyaan kedua adalah kalau mikirin umat, terlibat di dalam persoalan memberantas kemungkaran, bersikap untuk menghilangkan kemungkaran yang ada di sekitar kita, itu berdampak pahit. Kadang harus dimusuhi oleh keluarga kita, dimusuhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, paling tidak berhadapan-hadapan dengan ahlul batil tadi gitu. Terus kenapa kita harus tetap berjuang, tetap berbuat gitu kan? Kenapa kita tetap berbuat padahal ada dampak yang akan kita hadapi?